Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Halo cantik, ayo lagi bikin video. Kamu mau ikut? Aduh, ya Allah, berat sekali. Anaknya ayah. Teman-teman semua, selamat pagi. Salam positif, sehat dan bahagia. Menyapa Anda semua yang telah berkunjung ke website ini. Selamat datang di website tesis.hypnoteaching. Jadi sebenarnya ini ruang pribadi, tadinya website pribadi yang saya persembahkan atau saya dedikasikan untuk Anda semua, masyarakat secara luas. Website ini sebenarnya perjalanan panjang saya menjalani perkuliahan di pasca sarjana, magister pedagogi UPS Kota Tegal. Jadi selain ini sebenarnya dari sebuah proses panjang, saya sebagai seorang praktisi atau seorang profesional hipnoterapi. Halo, makasih cantik. Biasa anak saya gitu. Kadang suka cari perhatian. Jadi praktisi hipnoterapi sejak tahun 2012 di Kriya Hipnoterapi MPC, yang kemudian saya memilih. Nah, ini ada jasanya Pak Haji Bahrul Ulum, SMSI, yang selalu memotivasi kompor meleduk kalau saya bilang. Beliau yang benar-benar menghipnotis saya untuk keluar dari konsep berpikir saya sebagai seorang praktisi yang menganggap cukup, bahwa ada ranah yang menarik yang perlu saya dalami atau yang perlu saya pelajari adalah dengan masuk ke dunia akademis. Jadi kemudian menapaki jalur akademis, studi di pasca sarjana UPS Kota Tegal. Saya masih ingat di awal-awal dengan beliau, Pak WR2, Pak Dr. Beni Habibie, MPD. Ini makin menguatkan saya untuk akhirnya masuk ke ranah akademis. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkai cerita, mengumpulkan beberapa bidik lensa, kamera-kamera, kepingan-kepingan puzzle cerita kehidupan proses panjang ini yang bagi saya menarik. Karena di satu sisi saya sebagai seorang praktisi dan saya diharuskan untuk berpikir dari konsep akademis. Bagi saya hipnoterapi itu bukan sekedar hanya teknik, melainkan jalan hidup, pengabdian, kesenangan. Sebuah seni membantu orang menemukan kembali jati dirinya, menemukan kembali apa yang sebenarnya menjadi tujuannya, menata pikirannya, dan menyembuhkan luka-luka batinnya. Nah, di sisi lain, secara akademis tentu berbeda. Saya ingin menghadirkan perspektif yang berbeda. Jadi kenapa website ini lahir? Bagaimana praktiknya bisa berdialog dengan teori, bagaimana menyelaraskan teori. Karena kita semua tahu bahwa teori tidak bisa baku, kaku ketika diimplementasikan di lapangan. Ada banyak dinamika di lapangan yang seringkali seolah-olah dibenturkan. Padahal walaupun bukan dibenturkan, tapi seolah-olah bisa jadi tidak sama atau berbeda. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, berdialog dengan teori, bagaimana dunia terapi bisa bersinergi dengan dunia akademis atau dunia pendidikan. Ini menjadi hal yang menarik. Semua ini saya bingkai dengan semangat embuisme. Bagi teman-teman yang mungkin belum kenal dengan spesifik istilah atau apalah branding saya, silakan Anda cari informasinya di Google atau di mesin pencari lain. Saya kebetulan adalah seorang penulis konsep berpikir embuisme, atau dalam buku saya Aku Wong Embuh. Embuh itu akronim dari empowerment, pemberdayaan diri, mindfulness, kesadaran, behavior, perilaku, unconscious mind,
pikiran bawah sadar, dan satunya adalah healing, penyembuhan. Jadi dalam presuposisi embuisme, saya mengambil salah satu presuposisi dasar adalah mbuh piben carane. Tapi nggak berhenti di situ, mbuh piben carane kersane Gusti Allah. Entah bagaimana caranya, terserah Allah. Termasuk hari ini, alhamdulillah kemarin sudah ujian tesis dan tinggal nunggu yudisium. Dan website ini saya sempurnakan. Pertama kali dikenalkan pada ujian tesis sebagai tempat kumpulan dokumentasi penelitian atau tahapan penyusunan tesis yang saya buat. Jadi semoga ruang kecil ini bermanfaat buat Anda semua, menjadi edukasi, syukur-syukur menjadi inspirasi, pengingat bahwa hidup adalah proses belajar yang tidak akan pernah selesai sampai waktunya nanti. Terima kasih teman-teman semua, salam positif, sehat dan bahagia. Saya Aziz Amin, Wongbu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.